Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baiklah, terima kasih teman-teman diskusi yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan yang sempat saya catat ya, dari Mas Farhan, itu ada dalam slideshow mengatakan rawi mendengarkan, ada pensyaratan hadis ittisalus sanad itu. Rawi harus mendengarkan dari guru secara global. Apa maksudnya secara global? Insyaallah pertanyaan ini nanti akan kita baca teksnya ya, karena itu adalah terjemahan yang ada dalam kitab ini ya. Baik, kita baca saja. Ketika sudah sampai pada teks yang menjelaskan hal tersebut, akan kita jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang syarat yang pertama dari syarat-syarat hadis itu sahih. Syarat yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Wa maknahu, dan makna dari maksudnya sanad itu bersambung, salamatus sanadi minal inqita, adalah selamatnya sanad tersebut dari keterputusan. Wal inqita'u qad yakun imma bi irsalin khafi aw bi irsalin zahir jali aw bi tadlis aw bi ta'liq aw bi iqdal. Adapun jenis inqita' itu bermacam-macam ya. Ada kalanya namanya irsal khafi, hadis mursal secara khafi. Khafi ini artinya samar ya. Hadis mursal sendiri itu adalah hadis yang terputus sanadnya di thabaqah sahabat ya. Au bi irsalin zahir jali, atau dengan hadis tersebut mursal jelas ya, kemursalannya, keterputusannya jelas, di thabaqah sahabatnya itu jelas terputus. Jadi seakan-akan seorang tabi'in mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengatakan menyebutkan seorang sahabat. Au bitadlisin, atau tadlis ya. Tadlis ini bisa dua ya, bisa tadlis syuyukh atau tadlis taswiyah ya. Baik dia menyembunyikan aib seorang guru, atau dia tadlis taswiyah ya, menisbahkan sebuah hadis kepada seorang guru yang lain padahal dia tidak mendapatkan hadis tersebut dari guru tersebut. Au bi ta'liq, atau dengan ta'liq. Ta'liq ini nanti hadis yang tergantung ya, hadis yang mu'allaq begitu ya. Au bi idhal, atau dengan idhal, hadis mu'dhal ini. Hadis mu'dhal itu hadis yang terputus sanadnya dua orang perawi secara berturut-turut. Adhala yudilu sendiri artinya payah ya. Jadi semua yang sudah saya sebutkan tadi itu semua jenis keterputusan sanad sudah kita pelajari di ulumul hadis pada semester-semester sebelumnya. Wa hadhihi al-anwa' qad taqaddama ta'rifuha wa bayanu hududiha fi taysir ulumil hadis, fala hajata li i'adati huna wa in kanat sawfa taridu al-ishara ilaiha. وتحقق هذا الشرط بمعناه أن كل راو من رواة سند الحديث قد سمع الحديث من شيخه الذي رواه عنه. Jadi kesimpulannya dari syarat ini adalah bahwa setiap rawi harus setiap rawi dari para perawi hadis tersebut harus mendengarkan hadis dari gurunya yang dimana dia meriwayatkan hadis darinya. Wa alaihi fayalzamul bahis ayanzura fi ma yali, maka seorang bahis, orang pengkritikus sanad ya, orang yang meneliti sebuah hadis harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, thubutu sima'i kulli rawin minar ruwati min syaikhi fil jumlah. Harus menetapkan setiap perawi harus mendengar dari gurunya secara global. Maksudnya secara global ini yang ditanyakan. Mari kita baca ya. Fayanzurul bahis fi tarjamatir rawi. Maka yang pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti atau kritikus hadis adalah harus melihat di terjemah rawi atau biografi rawinya ya, di kutubur rijal. Wa yatatabbu, yang sudah kita bahas kemarin ya.
di buku-buku yang kita gunakan dalam mencari rawi. Ada Tahdhibul Kamal, ada Tahdhibut Tahdhib dan lain-lain. Wa yatatabbu isma syaikhi dimna asma'il masyayikh alladhi rawa anhu. Dan dia mencari-cari nama guru di dalam nama-nama guru-guru yang meriwayatkan ini. Tentunya seorang rawi itu gurunya banyak, maka harus dicari nama satu guru yang dia meriwayatkan itu. Fa'idha dzukira fihim, maka apabila disebutkan rawi yang di atasnya itu adalah termasuk dari jumlah guru-guru yang dia mendapatkan hadis darinya, karena hadza dalilan ala riwayatihi anhu, maka ini adalah dalil bahwasanya dia meriwayatkan hadis tersebut dari guru tersebut. Walakinnahu qad la yakunu dalilan qawiyan ala sima'ihi minhu, tetapi juga ini kadang-kadang tidak menjadi dalil yang kuat bahwasanya dia mendengar dari guru tersebut. Bagaimana? Disebutkan dia adalah gurunya, tetapi bisa saja dia bukanlah dalil yang kuat bahwasanya dia mendengar hadis tersebut dari guru tersebut, ya. Fa idza kana thammata syakkun fi sima'ihi anhu, apabila ada di sana keraguan apakah rawi tersebut mendengarkan dari gurunya, nadhara fi aqwali ahli ilm, maka seorang bahis tersebut harus melihatnya pada pendapat-pendapat ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu di sini adalah para ahli ilmu dalam bidang hadis, ya. Hal wasafa ahaduhum riwayatahu anhu bil ilsal, apakah pendapat ulama itu kemudian menjelaskan bahwasanya ada murid tersebut telah mengirsalkan gitu, atau melompati, ya. Melompati artinya ingkita antara dia dengan gurunya itu tidak bersambung. Au annahu lam yasma' minhu, atau ada pendapat misalkan mengatakan dia tidak pernah mendengar dari orang tersebut. Fa in sabata annahu lam yasma' minhu tansisan, apabila telah tetap, maksudnya di sini pasti gitu ya, bahwasanya dia rawi tersebut tidak mendengar dari guru yang disebut tersebut, secara nas sudah disebutkan fa inna hidin qad yakunu sanad munqati'an, maka kalau sudah ada pakar hadis yang sudah mengatakan dia tidak pernah mendengar, tidak ada nas yang mengatakan dia mendengar dari gurunya, fa inna hidin qad yakunu sanad munqati'an, maka pada saat itu bisa saja sanad itu munqati', terputus, ala hadat takdir, menurut penilaian ini. Nah, jadi begitu caranya, ya. Jadi harus dicari nama-nama gurunya, apakah dia mendengar hadis dari guru tersebut. Kalau tidak, berarti menjadi dalil yang kuat dia tidak mendapatkan hadis, atau dia gurunya tetapi belum tentu mendengarkan hadis tersebut, ya. Nah, harus dilihat setelah itu dari pendapat para ulama apakah dia meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kan kadang-kadang rawi itu memang mempunyai guru, tetapi dia tidak mendapatkan hadis tersebut dari gurunya, dia dapat dari guru yang lain. Tetapi karena gurunya tersebut dinilai dhaif, maka dia menisbahkan hadis tersebut kepada guru yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu, ya. Makanya harus melihat pendapatnya ahli ilmu. Wa naqulu qad yakun, kita teruskan, ya. Wa naqulu qad yakun, kita mengatakan bisa saja, li ihtimali ay yakuna qad fata hadzal alim riwayatahu min riwayatir rawi an hadha syekh qad saraha fiha bisima' minhu. Tadi ada kata-kata qad yakunu, itu adalah lihtimal, untuk kemungkinan ay yakuna qad fata hadzal alim, sungguh lewat, ya, orang yang alim ini riwayatan rawi dari syekh tersebut yang sudah disebutkan di tasrih dengan jelas bahwasanya dia mendengar darinya. Jadi menggunakan bahasa qad yakun. Mana tadi? Qad yakun. Itu yang pertama, ya. Walil bahis ay yanzura li itsbati sima'
aw at-tahaqquk minhu riwayat hadzal rawi fi sahihain. Bagi seorang yang meneliti sebuah hadis tertentu, yang harus memperhatikan tetapnya mendengar, atau bahwasanya seorang rawi benar-benar mendengar dari gurunya melihat di riwayah pada kitab sahihain. In kana min rijalihima, apabila dia termasuk perawi dari kitab sahihain. Jadi ini misalkan perawi tersebut kebetulan adalah rijal sahihain, termasuk perawi dari kitab sahihain. Aw min rijali ahadihima, atau perawi tersebut adalah termasuk perawi dari salah satunya, baik itu Sahih Bukhari dan Muslim bersamaan, atau rawi tersebut rawi dalam kitab Sahih Muslim saja, atau rawi dalam kitab Sahih Bukhari saja. Bagaimana? فإن وجد له رواية عن هذا الشيخ عند البخاري منفردا كان هذا دليلا على ثبوت السماع عنه. Apabila ada orang tersebut termasuk rijalnya hadis sahih, atau perawinya dalam kitab Sahih Bukhari, maka itu sudah menjadi dalil bahwasanya dia mendengarkan dari guru tersebut. Kenapa? Karena memang kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab sahih yang paling tinggi derajatnya. Apabila sudah ada di sana periwayatan orang ini melalui jalur guru tersebut, maka itu sudah menjadi dalil bahwasanya dia sudah mendengar dari guru tersebut. Li'anna al-Bukhari innama yashtaratu madhhab syaikhihi Ali ibn al-Madini fi thubuti sima' wal liqa' lil hukmi bil ittisal. Sungguhnya Bukhari mempunyai persyaratan sebagaimana persyaratan yang dipersyaratkan oleh guru beliau, yaitu Ali al-Madini fi thubuti sima', dalam menetapkan sebuah mendengar hadis itu apa? Al-liqa', harus bertemu. Jadi di antara keistimewaan kitab Sahih Bukhari dibanding kitab Sahih Muslim adalah bahwa Sahih Bukhari di antara pensyaratan ittisalnya itu harus subutul liqa', harus tetap menurut subutus sima' wal liqa', harus dia benar-benar mendengar dan bertemu dengan guru. Lil hukmi bil ittisal, untuk menghukumi dengan ittisal, dengan tersambung. Jadi lebih, sedangkan kalau Imam Muslim hanya mensyaratkan al-mu'asarah, ya, yang penting dia satu masa, tidak mempersyaratkan subutus sima' wal liqa'. Makanya Sahih Bukhari derajatnya lebih tinggi dari Sahih Muslim. Wa amma in wajada riwayatuhu inda Muslim fil usul, apabila didapatkan periwayatan tentang rawi tersebut pada kitab Sahih Muslim, fa hadha ma'nahu ala aqalli taqdir subutul ma'surah, maka kita dapat memahami kalau didapat dalam kitab Sahih Muslim saja misalkan, maka kita, karena memang Sahih Muslim mensyaratkan hanya dalam subutul liqa' itu apa, dalam ittisal itu hanya subutul mu'asarah, kita memahami bahwasanya paling tidak dia dan gurunya tersebut satu masa gitu ya. Wa adamu ta'ni fi riwayatihi an syaikhi bil irsal, dan kita tidak boleh memberikan cacat, ya, mencacat pada riwayat rawi tersebut dari gurunya dengan hukum irsal. Jadi memang Sahih Bukhari lebih tinggi derajatnya dikarenakan untuk menentukan hadis itu ittisal, dia harus subutus sima' wal liqa', harus tetap mendengarnya rawi tersebut dari gurunya dan pertemuan. Sedangkan Sahih Muslim dia hanya mensyaratkan subutul mu'asarah, atau tetapnya atau satu masa dengan gurunya. Nah, ini kita langsung ke contoh sekarang. Misal riwayat Ibrahim An-Nakhai an Alqamah bin Qais. Riwayatnya Ibrahim An-Nakhai, ya. Dari siapa? Dari Alqamah bin Qais. Akhraja Ibnu Abi Hatim fil Marasil. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab Marasil. Min tariqi Musaddad, dari jalur Musaddad, qala, beliau berkata, kana Abdurrahman bin Mahdi wa ashabuna yunkiruna an yakuna Ibrahim sami'a min Alqamah. Apa yang dikatakan oleh Musaddad? Abdurrahman itu bin Mahdi dan ashabuna, mereka mengingkari, baik Abdurrahman al-Mahdi dan ashabuna itu mengingkari ayyakuna Ibrahim sami'a min Alqamah, bahwasanya Ibrahim mendengar dari Alqamah. Qultu, maka berkata saya, fa'ala muqtada hadzal qaul takunu riwayat Ibrahim an-Nakhai an Alqamah munqati'ah. Kalau kita menganggap bahwasanya pendapat yang dikatakan oleh Musaddad itu benar, maka kita menghukumi riwayat Ibrahim an-Nakhai dari Alqamah adalah munqati, terputus.
walakin akan tetapi bimurajaati kutubir rijal wa takhrij najid anna Alqamah min ruwati Abdullah ibni Mas'ud wa huwa min ashabihi. Tetapi setelah kita memurajaah, mempelajari kitab-kitab rijal dan kitab-kitab takhrij, kita mendapatkan Alqamah itu termasuk dari perawinya Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa min ashabihi, dan Abdullah bin Mas'ud itu dari sahabatnya. Fa bi murajati musnad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu min Tuhfatil Ashraf, dan dengan mempelajari kitab musnad Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Tuhfatul Ashraf, najidu anna Ibrahim an-Nakhai lahu riwayah an Alqamah. Kalau kita pelajari dalam kitab tersebut, kita mendapatkan bahwasanya Ibrahim an-Nakhai mempunyai riwayat dari Alqamah bin Qais. Indal Bukhari wa Muslim wa ashabul kutub al-arba'ah, menurut Bukhari, Muslim dan ashabul kutub al-arba'ah, pemilik kitab yang 4, yaitu kutubus sittah diambil 2, berarti ashabul kutub al-arba'ah ini Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Wa hadha yadullu ala thubuti simaihi min Alqamah bin Qais. Maka dari tersebut kita menetapkan bahwasanya siapa tadi? Ibrahim an-Nakhai itu mendengarkan dari Alqamah. Jadi dalam kitab Marasil memang disebutkan bahwasanya terputus antara Abdurrahman bin Mahdi dan Alqamah, tetapi setelah ditelisik lebih dalam dan dilihat dalam kitab Tuhfatul Ashraf bahwasanya Ibrahim an-Nakhai ini ternyata mempunyai riwayat dalam Alqamah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Ibrahim an-Nakhai yang mendapatkan riwayat dari Alqamah ini termasuk daripada yang muttasil. Fa innal Bukhari rahimahullah la yaktafi bi mujarradil mu'asarah, karena sungguhnya Bukhari tidak menetapkan hanya ittisal itu dengan satu masa, bal yustaratu sima, tapi beliau juga mensyaratkan adanya sima, mendengar langsung dari gurunya. Wa huwa syartun indahu fi asli sihah, dan itu termasuk syarat menurut Imam Bukhari pada kesahihan sebuah hadis. Waqad athbata rahimahullah sima Ibrahim bin Alqamah fi kitabi Tarikhul Kabir, dan Imam Bukhari telah menetapkan bahwasanya Ibrahim ini mendengar dari Alqamah dalam kitab beliau. Imam Bukhari punya kitab namanya At-Tarikh Al-Kabir. Jadi memang harus teliti ya. Walaupun kita mendapati dalam kitab Marasil Ibrahim itu tidak mendengar dari Alqamah, tapi ketika dilihat dalam kitab Tuhfatul Ashraf ini bahwasanya Ibrahim an-Nakhai ternyata mempunyai riwayat dari Alqamah, dan itu melalui yang menetapkan adalah Imam Bukhari dan Muslim, bahkan kitab As-Sittah semuanya. Baik teman-teman, terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.